Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Mutahara Ikhwan dengan NIM 2104075611050 dari kelas BC 214. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun penjelasan terkait materi morfemis dalam mata kuliah kajian bahasa Indonesia. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Datranda Haja Rosdia Salam. Baik, dalam materi morfemis ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu proses morfologis dan proses morfonemik. Nah, pada proses morfologis ini adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nah, dalam proses morfologis ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu afiksasi yang pertama, yang kedua reduplikasi, dan yang ketiga komposisi. Nah, afiksasi. Proses afiksasi itu atau lebih dikenal proses pembubuhan afiks atau imbuhan. Afiks itu imbuhan. Nah, proses ini adalah proses pembubuhan afiks pada sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Nah, dalam afiksasi terbagi lagi menjadi 4. Ada prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks itu atau gabungan antara awalan dan akhiran. Nah, dalam afiksasi prefiks, bagian prefiks ya, saya mengambil contoh prefiks afiks ke mengambil kata dasar hendak menjadi kehendak. Nah, selanjutnya ada imbuhan pen, diambil kata dasar jual jadi penjual. Selanjutnya ada kata dasar main, diambil imbuhan ber jadi bermain. Dan yang terakhir ada kata dasar luas, diambil imbuhan se jadi seluas. Nah, yang kedua ada infiks atau sisipan. Sisipan ini ada L, R, M, in, di mana sisipan itu berada di tengah-tengah kata. Misalnya gelembung untuk gelembung. Terus gerigi untuk R, R. Terus gemerlap untuk em, dan kesinambungan untuk in, sinambung. Ya, yang ketiga ada sufiks. Sufiks ini akhiran. Akhiran itu berupa an, kan, atau lain sebagainya. Contohnya kata dasar laut ditambahkan akhiran an jadi lautan. Selanjutnya kata dasar beli ditambahkan akhiran kan jadi belikan gitu. Yang terakhir ada konfiks. Konfiks itu gabungan antara awalan dan akhiran, antara prefiks dan sufiks. Misal awalan ke dan akhiran an, diambil kata dasar untung jadi keuntungan. Awalan pe dan akhiran an, diambil kata dasar desa jadi pedesaan. Awalan per dan akhiran an, diambil kata dasar kebun jadi perkebunan. Terus yang terakhir ada awalan pel dan akhiran an, jadi kata dasar ajar menjadi pelajaran. Oke, saya rasa itu saja ya pada materi afiksasi. Selanjutnya kita melangkah pada materi reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan. Nah, pada reduplikasi atau pengulangan ini ada yang pengulangan sebagian kata, ada pengulangan yang pengulangan yang kombinasi, ada pengulangan yang sebagian, ada pengulangan kombinasi, ada pengulangan keseluruhan dan pengulangan perubahan fonem. Nah, contoh pengulangan atau reduplikasi yang sebagian itu misal membaca-baca, dari kata dasar baca
namun menjadi membaca, bukan membaca. Jadi sebagian saja yang terjadi pengulangan. Nah, yang kedua ada pengulangan yang berkombinasi. Yang berkombinasi itu misalnya kuda-kudaan, dari kata dasar kuda menjadi kuda-kudaan. Jadi dia berkombinasi untuk pengulangannya. Selanjutnya ada reduplikasi atau pengulangan yang keseluruhan. Misalnya yang keseluruhan itu ada lumba-lumba. Nah, satu kata dasar itu diulang secara utuh. Kata dasar yang diulang. Jadi lumba-lumba. Dan yang terakhir ada pengulangan dengan perubahan fonem. Nah, misalnya mondar-mandir. Itu pengulangan tetapi mengalami perubahan fonem. Mondar dan mandir berbeda. Ya, itu saja untuk reduplikasi. Selanjutnya komposisi. Komposisi itu adalah proses penggabungan dasar dengan dasar untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Contohnya ada beberapa jenis komposisi di sini, namun saya mengambil contoh komposisi pembentuk idiom, yakni penggabungan kata dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik. Makna idiomatik itu adalah makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya meja hijau. Kalau dipikir meja hijau, meja yang berwarna hijau, padahal tidak. Itu adalah ke jalur hukum maksudnya. Terus buah bibir, ada contoh gigit jari dan lain sebagainya. Selanjutnya selesai pada proses morfologis, kita melangkah pada proses yang kedua, yaitu proses morfonemik. Nah, proses morfonemik ini dibagi menjadi 3 proses perubahan fonem. Yang pertama perubahan fonem, yang kedua penambahan fonem, dan yang ketiga hilangnya fonem. Nah, contoh perubahan fonem di mana contohnya ditambah bujuk, jadi membujuk, berubah kan? Berubah. Dari menjadi ditambah dekat jadi mendekat. Dari ditambah saji, kata dasar saji jadi menyaji. Jadi ada perubahan antara mesaji, tidak mungkin mesaji, jadi berubah menjadi menyaji. Dan yang terakhir ada dan ucap jadi pengucap, jadi peng. Jadi dari men menjadi 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 meng atau peng, dan lain sebagainya. Terus yang kedua penambahan fonem. Penambahan fonem ini contohnya dari kata menjadi menge, dari kata menjadi penge. Misal mengecor, dan kata dasar cor, mengecor. Kata dasar cor, pengecor. Jadi terdapat penambahan fonem. Dan yang ketiga ada hilangnya fonem. Nah, misal merumuskan. Jadi dia langsung merumuskan, terdapat fonem yang hilang. Ditambah kata dasar lupa jadi pelupa. Jadi ditambah kata dasar tagih jadi berubah hilang menjadi menagih. Nah, saya rasa itulah tadi penjelasan terkait contoh-contoh daripada proses morfemis, di mana ada proses morfologis yang terbagi menjadi 3, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Dan juga proses morfonemik yang terbagi menjadi 3 juga, yaitu perubahan fonem, penambahan fonem, dan hilangnya fonem. Saya rasa cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.